Halo guys, kembali lagi di channel YouTube gua di Valentine Jung. Oke, hari ini gua akan memberikan informasi tentang berita-berita yang lagi viral di sosial media yang mungkin kalian belum tahu dan ada sebagian mungkin kalian udah tahu. Nah, gua akan membawakan itu. Dan sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mensupport channel YouTube ini dan juga saran-saran kalian, pendapat kalian itu menjadi masukan buat gue ya. Gue berterima kasih sekali, dan bagi kalian yang belum mensupport channel ini, kalian bisa subscribe channel YouTube ini, dan kalau kalian suka kalian bisa like, kalau kalian tidak suka tidak apa-apa, gue nggak akan memaksa. Dan kalau ada saran-saran lagi kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita mulai aja berita yang pertama. Oke, berita yang pertama mungkin kalian semua udah pada tahu ya, tentang Ferdian Paleka yang memberikan sembako sampah ke para waria yang ada di Bandung. Nah, di sini gue nggak akan menampilkan video dia pada saat memberikan sembako sampah itu, karena menurut gue itu videonya nggak bagus dan mungkin kalian semua udah pada nonton, jadi gue nggak mau menampilkan itu lagi. Dan para youtuber juga udah pada reaction tentang videonya dia, jadi nggak usah lah. Gue akan membahas apa ya namanya, kronologi dia memberikan sampah itu ke para waria. Jadi awalnya mereka tuh bertiga di dalam mobil, dan mereka tuh memasukkan sampah yang bener-bener yang di sampahnya itu baru ditaruh di dalam kardus, dan mereka bilang itu isinya sembako kayak beras, mungkin telur atau bahan-bahan pangan gitu. Dan beberapa waria udah menerima itu, dan mereka juga ngasih nggak cuma waria, ada bocah-bocah gitu yang ada di jalan yang suka bangunin orang pada saat sahur. Nah, mereka tuh bilang kalau misalkan para waria ini harus dimusnahkan. Dan apa ya namanya, kan masa PSBB, mereka bilang para waria ini tidak menaati aturan. Menurut gua mungkin emang salah ya, mungkin dalam masa PSBB ini masih pada keluar gitu, tapi mungkin ada alasan sendiri para waria itu keluar dan untuk menyambung kehidupannya dia gitu. Karena kan semua juga pada pekerjaan udah pada tutup usaha gitu, jadi ya mau nggak mau mereka keluar. Sebenarnya mereka juga nggak mau sih jadi waria kayak gitu, tapi demi menyambung kehidupan jadi mereka rela keluar malam-malam seperti itu. Dan untuk Ferdian Paleka, kalau emang itu untuk PSBB, kenapa kalian bertiga itu duduk berdekatan di dalam mobil, sedangkan peraturannya tuh kalau emang mobil itu harus berjauhan, jadi supir di depan dan di belakang penumpang, jadi di sebelahan nggak boleh gitu kan. Sedangkan kalian tuh juga bertiga dan katanya kalian juga bawa agama apa masa puasa nggak boleh keluar-keluar apalagi jadi waria. Nah, kalian sendiri juga tidak beribadah gitu, maksudnya kalian juga apa mengeprank orang gitu kan, itu juga nggak baik sih sebenarnya. Tapi untungnya beberapa hari, 4 harian gitu, itu si Ferdian Paleka udah ketangkep ya. Awalnya tuh temannya dulu yang ketangkep, baru si Ferdian ya, karena dia kabur-kaburan masih jadi buron, sekarang udah ketangkep. Tapi gue lihat lagi di berita kalau Ferdian tuh ketangkep udah di penjara, tapi dia dibully dan ditelanjangin. Dan gue sebenarnya kasihan sih, maksudnya ngelihat berita itu, karena emang sih dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Tapi para polisi tuh sebenarnya nggak boleh kayak gitu juga, maksudnya sewajarnya aja. Dia kan juga mungkin prank sembako emang salah, tapi nggak seharusnya juga, maksudnya sampai dibully. Takutnya nanti dia jadi stres gitu kan, nanti bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, takutnya gitu. Oke, berita yang kedua itu tentang Miftahul Husna.
di sini siapa yang suka main TikTok? Nah, semua orang pasti suka lah ya main TikTok. Gue dulu juga suka main TikTok, terakhir itu bulan-bulan kemarin gitu main TikTok, tapi sekarang udah enggak. Nah, gue juga nggak tahu sih Miftahul Husna tuh dari mana. Yang gue tahu tuh dia tuh orang Aceh, terus dia juga artis TikTok juga, mungkin baru-baru kali. Yang gue tahu tuh artis TikTok tuh dulu Bowo ya, Bowo yang katanya ganteng karena pakai filter, pas ketemu jeleknya minta ampun. Nah, gue nggak tahu, gue karena belum pernah ketemu Bowo, jadi gue nggak bisa menspesifik Bowo tuh jelek. Ya pasti semua cowok tuh ganteng ya, cuman mungkin caranya dia tuh nggak terlalu percaya diri sama mukanya, jadi dia pakai filter. Jujur gue juga suka pakai filter karena biar gue percaya diri gitu, tapi ya gue apa adanya juga gitu kan. Nah, di sini gue mau membahas dia tuh ada kasus Miftahul Husna. Kalau kalian mau tahu, kepoin aja di Instagramnya. Gue nggak ngikutin Instagramnya dia sih, karena gue nggak ngefans sama dia. Nah, kasusnya itu dia tuh katanya berbuat mesum di dalam mobil. Katanya itu juga mobil rental ya kalau nggak salah. Dia tuh bodohnya tuh, mereka berdua sama temennya Miftahul Husna itu 2 cewek dan 6 cowok. Terus mereka tuh berbuat mesumnya tuh di depan musolah atau masjid, kan bego gitu kan maksudnya. Maksudnya kalau di Aceh tahu gua, dia aja pegangan tangan itu udah dihukum apa gue nggak tahu, pokoknya udah dihukum aja, apalagi berbuat mesum, mungkin udah dicambuk lah atau dihukum gantung kah atau apa, gue nggak tahu ya di Aceh gitu. Pokoknya di Aceh tuh ketat banget ya. Jadi sekarang tuh si Miftahul Husna sama itu udah dibawa ke pihak yang berwajib ya, ke kantor polisi gitu untuk mintain keterangan. Oke, yang ketiga itu lagi viral banget juga sih, cuman mungkin sebagian kalian juga gak tahu. Gue sih kasihan, soalnya ini tuh menyangkut hewan gitu, hewan kesukaan gue juga. Jadi tuh di sini ada, gue nggak tahu cewek apa cowok, soalnya gue yang cuma lihat kucing sama kakinya doang. Jadi kucingnya itu masih kecil ya, sekitar umur, ya kalau di manusia itu masih 2 bulanan ya, dia masih kecil banget itu, tapi udah matanya udah melek sih, diinjek-injek sama kaki orang dewasa. Dan gue nggak tahu itu laki-laki apa perempuan, tapi menurut gue sih itu biadab banget sih menurut gue. Soalnya itu kan hewan, walaupun dia nggak punya akal atau nggak sempurna manusia, tapi kan dia juga makhluk hidup ya. Kalau emang nggak mau melihara kucing, ya udah kasihin orang aja gitu, nggak usah sampai diinjek-injek. Mau viral lah sampai dia, kayak menurut gue ya, dia tuh sengaja melakukan itu supaya menjadi viral dan banyak-banyak perhatian gitu. Gue nggak suka sih orang kayak gitu. Maksudnya lu viral boleh dengan cara lu, tapi nggak usah merugikan orang, nggak apa ya, sampai merugikan kucing juga gitu kan, makhluk hidup gitu. Maksudnya kasihan gue gitu. uh, Menurut gue sih ini harus ditindaklanjutin sih, karena gini, yang gue tahu tuh ada beberapa video yang menurut gue penyiksaan juga terhadap hewan, kayak di daerah mana gitu, dia tuh kayak kucing, gak cuma masih bayi juga, yang kucing udah dewasa, kucing kampung, kucing hewan peliharaan atau apa, tuh ada anjing juga, ada hewan-hewan kayak babi, maaf, atau apa gitu. Itu disiksa, yang masih hidup dipukul lah biar sampai mati, terus dibakar kalau misalkan nggak mati-mati. Itu menurut gue penyiksaan juga sih. Gue nggak akan menampilkan video itu karena itu penyiksaan banget terhadap hewan. Terus buat kalian yang punya yang punya hewan peliharaan, ya tolong dijaga hewan peliharaannya. Kalau emang nggak mau melihara, ya udah, setidaknya tuh kalian menyayangi gitu kan, menyayangi. Kalau emang nggak suka,
dikasihin orang aja yang emang mau pelihara hewan. Oke, berita yang terakhir tuh datang dari dunia politik. Mungkin dari kalian anak-anak muda yang nggak suka dengan dunia politik, nggak mau tahu tentang berita-berita politik. Ini penting banget buat kalian biar tahu informasi tentang dunia politik, walaupun gue sendiri juga nggak ngerti gitu kan. Yang penting itu buat pengetahuan gue juga gitu. Nah, ini tuh tentang Harun Masiku. Mungkin kalian bingung kali ya, Harun Masiku itu siapa? Gue juga baru tahu sih ya. Itu Harun Masiku itu calon legislatif PDIP Kalimantan Timur. Jadi dia tuh mencalonkan diri sebagai DPR untuk wilayah Kalimantan Timur gitu. Jadi kenapa dia masih menjadi buronan ya? Karena awalnya tuh dia mencalonkan diri nih sebagai anggota DPR gitu kan. Tapi kemungkinan kecil tuh dia nggak bisa karena pengambilan suaranya tuh di urutan ke-6. Jadi dia tuh masih nggak bisa lah, masih jauh gitu. Terus tiba-tiba si Harun Masiku tuh membayar membayar seseorang lah, anggota KPU gitu yang namanya Wahyu Setiawan. Nah, ketahuan lah akhirnya tuh diputuskan oleh mantan anggota KPK yang bernama uh, Bawaslu Tio Agustina dan Saiful Bahril itu. Terus di samping dia si Harun Masiku melakukan penyuapan terhadap KPU itu, anggota KPU, itu ada dari pakar hukum tata negara yang bernama Refli Harun. Sama juga sih belakangnya Harun sama Harun. Tapi mereka nggak ada sangkut pautnya juga sih, hubungan gitu nggak ada. Nah, dia mengatakan kalau ada peran utama, bukan, adanya peran dari ketua umum, pokoknya ketua umum dari PDIP lah, yang sama, namanya Megawati Soekarno Putri, dan juga Sekjen Hasto Kristianto. Itu kalau mereka tuh pengen banget Harun Masiku itu duduk dan masuk di anggota DPR itu yang ada di Jakarta. Jadi ya begitulah maksudnya ceritanya, kronologinya. Tapi sampai sekarang dia masih buron sih, belum ketemu 4 bulan sampai sekarang. Tapi yang berita yang gue dapet juga ya, katanya ada berita kalau si Harun Masiku tuh udah meninggal. Gue nggak tahu sih itu beneran atau emang dibuat-buat supaya dia tuh nggak ditangkap atau gimana. Tapi mudah-mudahan semoga cepat terselesaikan masalah penyuapan ini. Semoga tidak ada masalah-masalah lagi lah yang ada. Nah, itu beberapa berita yang sudah gue sampaikan yang sedang viral, atau mungkin kalian nggak tahu berita itu kan udah gue sampaikan. Semoga itu bisa memberikan kalian pengetahuan, informasi, berita-berita tentang yang viral gitulah. Nah, pesan gue sih ya, gimana ya, kalau kalian pengen viral itu jangan sampai menjelekkan nama baik kalian sendiri atau merugikan orang lain gitu kan. Ya, mau viral, berbuatlah yang berguna buat orang lain gitu. Kayak kalian misalnya dalam masa pandemi corona ini, kalian di rumah aja gabut ngapain, kalian bisa kok banyak, kayak kalian bisa bikin video gitu kan, terus kalian memberikan informasi atau kalian belajar lah atau apa tentang berita-berita di luar sana. Itu bisa kok, bisa menjadikan kalian pengetahuan dan menjadikan orang yang kalian tuh pinter gitu, nggak cuma mentang-mentang disuruh di rumah kalian diem aja di rumah tuh nggak. Kalian masih ada hal-hal berguna yang bisa kalian bisa kalian sampaikan ke orang lain biar kejadiannya tidak terulang kembali gitu. Dan menurut gue sih nggak perlu ya yang jadi viral-viral gitu, nggak perlu gitu. Karena buat apa kalian hanya untuk mendapatkan uang atau endorsan?
Gak perlu. Gue juga memberikan, gue jujur gue sebagai YouTuber kan hanya untuk mendapatkan uang gitu. Tapi gue kan awalnya gue memang untuk mendapatkan uang. Tapi gue mikir lagi, semakin banyak yang viral itu gue mendapatkan pengetahuan. Gak cuma kan tadi gue bilang gue dapat informasi yang dunia politik dari temen gue, jadi gue tuh jadi oh ada pengetahuan tentang dunia politik, nggak cuma yang lagi viral-viral yang jelek-jelek kayak gitu. Dan semoga ini juga berguna buat kalian. Oke, gue Valentine, bye.